Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas mengenai latihan soal kita tadi pagi pada transaksi tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 5 ya. Jadi di sini akan Ibu bahas jawabannya bagaimana dan cara mengerjakan soalnya. Sebelumnya kita tulis dulu ya judulnya apa. Judulnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Kita tuliskan saja nama usahanya apa. Nama usahanya di soal tersebut adalah Bengkel Barata. Periodenya apa? Januari 2020. Jadi dalam menjawab soal mengenai persamaan dasar akuntansi, kalian bisa menulis judulnya, tempat usahanya apa, dan periodenya. Lalu lanjut kita membuat tabelnya. Tabelnya seperti apa sih? Seperti yang di video yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita masukkan aja lagi. Dalam membuat tabel ingat ya, yang pertama itu tanggal. Lalu kalau persamaan dasar akuntansi ini harus ada aktivanya. Aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Nah, apa saja sih yang masuk dalam aktiva atau harta? Yang pertama itu pasti yang paling lancar itu adalah kas, aset lancar ya. Kas, piutang, perlengkapan. Kita sesuaikan dengan soalnya saja. Perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Lalu di pasipa itu ada 2 item saja, yaitu cuman ada utang dan ada modal. Lalu di kolom terakhirnya itu adalah kolom keterangan. Kita masuk dulu ke soal awalnya. Kita baca ya. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Barata memulai usaha bengkel yang diberi nama Bengkel Barata. Pada awal usahanya, Tuan Barata menyetorkan uang tunai sebesar Rp10.000 selama bulan Januari 2020. Transaksi yang terjadi sebagai berikut. Kita tulis modal awalnya dulu ya. Di tanggal 1 Januari, kasnya itu masuk ke modal awal, yaitu uang tunai. Dia menyetorkan uang tunai ini nih. Uang tunainya ini sebesar Rp10.000. Kita masukkan ke kas. Rp10.000. Ada nggak pengaruh dengan piutang? Nggak ada, karena masih modal awal. Di perlengkapan nggak ada. Kalian kasih tanda strip aja. Nah, dia modalnya apa? Kalau di sini menyetorkan uang tunai, dia nggak ngutang ya, berarti dalam bentuk uang tunai. Langsung aja di sini kalian masukkan 10.000 di modalnya. Keterangannya modal awal. Oke. Nah, dari transaksi yang di atas ini, kalian bisa langsung gabung ke transaksi tanggal 1 atau kalian buat satu per satu, terserah. Yang penting hasilnya nanti harus seimbang. Kita masuk ke transaksi tanggal 1 ya, masih di tanggal 1. Dibeli perlengkapan bengkel sebesar 500 secara tunai. Kalau secara tunai itu dia berarti mengurangi uang kasnya. Seperti yang Ibu jelaskan, kalian kasih tanda kurung di sini 500. Di piutangnya kosong. Yang dibeli apa? Perlengkapan. Kalian masukkan perlengkapan 500 di sini. Peralatan kosong, kendaraan kosong. Kalau modalnya ini berpengaruh enggak? Kalian kosongkan aja di sini nih. Kasih tanda strip aja.
Di sini bisa kalian kasih keterangan apa, beli perlengkapan bisa, membeli perlengkapan bisa, serah ya. Kita tulis aja ya biar jelas. Membeli perlengkapan. Ingat, kita jumlahkan atau kita kurangkan dulu. Kita kurangkan ya, kalau ada tanda kurung kita kurangkan. 10.000 dikurang 500 itu 9.500. Piutangnya ada perubahan? Tidak ada. Perlengkapan turun aja langsung 500. Peralatan kosong, kendaraan masih kosong, utang tidak ada juga, modalnya langsung kita turunkan 10.000. Nah, kelihatan ya di sini. Kalau ada pengurangan kalian kurangkan. Kalau tidak ada langsung nominal yang di atasnya saja langsung kalian turunkan. Oke. Kita masuk lagi ke tanggal 3. Transaksinya yaitu dibeli peralatan bengkel sebesar 1.000 secara kredit. Kalau kredit yang harus kalian ingat, kalau kredit itu artinya dia ngutang. Dia ngutang membeli peralatan bengkel. Nah, apa sih yang berpengaruh? Yang berpengaruh otomatis ada di aktiva dengan ada di pasiva. Di aktivanya apa? Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 3 Januari. Kas berpengaruh enggak? Enggak, soalnya dia ngutang. Uang kasnya tidak berpengaruh, kita kasih strip. Piutangnya juga tidak berpengaruh. Perlengkapannya tidak berpengaruh. Karena yang dia beli di tanggal 3 itu kan peralatan. Berarti peralatannya bertambah berapa? Kita lihat nominalnya. Dibeli peralatan bengkel sebesar 1.000 secara kredit. Kalian masukkan 1.000-nya di sini. Kendaraan tidak berpengaruh. Dia tadi kan ngutang, berarti dia masukkan aja ke sini utangnya 1.000. Modal tidak. Di sini bisa kalian tulis membeli peralatan. Oke. Sebelum masuk transaksi berikutnya kita turunkan lagi. Ini tidak ada perubahan, langsung kita turunkan 9.500. Piutang juga tidak ada perubahan. Perlengkapannya tidak ada perubahan. Kita turunkan aja dulu 500 ya. Peralatannya kita turunkan 1.000. Di utangnya kita turunkan 1.000. Di modal 10.000. Nah, sampai sini sebelum kalian ke transaksi berikutnya harus kita lihat dulu seimbang atau enggak. 9.500 ditambah 500 itu adalah 10.000. 10.000 ditambah 1.000 itu adalah 11.000. Di aktiva sebesar 11.000 rupiah. Kita lihat di pasifanya. Di pasiva ada utang 1.000, modal 10.000, 11.000. Jadi seimbang ya. Seimbang antara aktiva 11.000 dan pasiva 11.000. Jadi di sini ada garisnya nih di sini. Di sini harus sama dengan. Mungkin Ibu jelaskan sedikit. Ingat ya, di sini ada harta, ada utang plus modal. Kalau sudah seimbang, kalau penjumlahan pengurangannya sudah kalian buat, sudah seimbang, lanjut lagi nih ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 5. Tanggal 5 itu dibeli kendaraan sebesar 10.000 rupiah. Sebesar 3.000-nya dibayar tunai. Oh, dia beli kendaraan. Cuma dia bayarnya 3.000 aja secara tunai. Berarti sisanya ngapain dia? Sisanya berarti dia ngutang sebesar, kita kurangkan aja. 10.000 ini kita kurangkan 3.000, 7.000. Berarti dia punya utang 7.000. Jadi di sini kalian harus berpikir ya.
Kalian langsung aja berpikir, oh berarti sisanya ngutang, sisanya berapa, kalian kurangkan aja langsung. Kita tulis aja, tanggal 5 itu pengaruhnya pada dia beli kendaraan, tunainya dia bayar 3.000. Kalian kasihlah tanda kurung di sini 3.000 karena uangnya berkurang 3.000. Apa yang dia beli? Yang dia beli itu adalah kendaraan. Kendaraannya itu sebesar Rp10.000. Lalu utangnya itu sebesar 7.000. Sisanya ya 10.000 dikurang 3.000 yaitu 7.000. Modalnya 10.000 dikurang 3.000. Masuk ke sini 7.000-nya. Modalnya kosong. Bisa dibuat di sini membeli kendaraan. Nah, kita jumlahkan atau kita kurangkan lagi ya. Langsung aja di sini 9.500 dikurang 3.500 yaitu 6.500. Di sini kita turunkan 500 rupiahnya. Di sini tidak ada pengaruhnya, langsung turunkan aja 1.000 rupiah. Di sini kendaraannya kita turunkan 10.000 rupiah. Nah, di utangnya ini karena transaksi sebelumnya ada 1.000 rupiah, lalu nambah lagi dia utang 7.000, kita tambah 8.000 rupiah. Modalnya kita turunkan 10.000 rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat hasil akhirnya. Kalau dia seimbang berarti jawabannya benar. Kita jumlahkan aja langsung. 6.500 ditambah 500 ditambah 1.000, 6,5 tambah 500 7.000, ditambah 1.000 8.000, ditambah 10.000 itu hasilnya adalah 18.000. Kita lihat lagi di pasifanya, seimbang nggak? 8.000 ditambah 10.000, 18.000. Oh, seimbang Bu, berarti sudah benar jawabannya. Jadi yang harus kalian ingat di sini, sebelum kalian memulai transaksi berikutnya, kalian wajib nih kalau ada yang dikurangkan kalian kurangkan, kalau ada penambahan kalian tambahkan, dan harus kalian cek lagi di kolom aktiva jumlahnya berapa, harus sama dengan di kolom pasifa, harus seimbang antara kolom aktiva harta dan kolom pasifa utang plus modal. Jadi kalau di sini 18.000, ini hasil akhir ya, karena ibu tadi minta cuma 3 transaksi aja. Di sini harus 18.000 juga. Kalau hasil kalian di sini 18.000, di sini 19.000, berarti ada yang salah, kalian harus cek kembali. Oleh sebab itu, sebelum di hasil akhir salah, ibu ingatkan sebelum masuk transaksi berikutnya, cek lagi nih, dicek. Ini kan bisa kalian cek 9.500 ditambah 500 10.000. Di pasifanya berapa? Di pasifanya juga 10.000. Oh, seimbang. Kalau sudah seimbang lanjut aja. Jadi yang harus ibu ingatkan di sini, kalian harus tahu apa saja yang masuk di aktiva, apa saja yang masuk di pasifa, dan apa konsepnya. Konsepnya itu seimbang. Karena lambang akuntansi sendiri itu adalah lambangnya timbangan. Berarti apa? Harus seimbang. Harta harus sama dengan utang plus modal. Kalau ada yang tidak seimbang, berarti jawaban kalian itu salah. Mungkin cukup sekian aja dulu penjelasan dari ibu. Semoga kalian mengerti ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ini sekedar contoh soal. Di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas lagi beberapa video pembelajaran lagi, dan kita latihan soal lagi supaya nanti kalian lebih mantap memasuki pelajaran akuntansi ini, karena ini masih dasar. Kalau kalian sudah mengerti dasarnya, untuk lanjut ke jurnal umum, buku besar, laporan keuangan itu akan sangat mudah. Oke, cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.